Oke lah, yuk kita mulai lah ya saat teduh kita malam ini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari lagi Tuhan boleh tambahkan dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu juga Tuhan, kami boleh berkumpul, bersekutu, sekalipun melalui media Zoom ya Bapa. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing. Roh Kudus-Mu menjamah kami di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Waktu kami mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah ini, kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Kami yang lemah, Tuhan akan kuatkan. Kami yang kehilangan semangat, Tuhan akan bangkitkan semangat kami. Kami yang mulai ragu-ragu, kami yang mulai bimbang, kami percaya iman kami akan bertumbuh malam ini. Sehingga kami boleh melihat masa depan kami penuh dengan kepastian di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami Tuhan hanya rancangkan untuk mendatangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Sekalipun kami harus melewati masa-masa yang tidak kami inginkan, masa-masa yang mungkin membuat banyak di antara kami mengalami kekecewaan, kepahitan. Bahkan ya Tuhan, kami tidak bisa menikmati sukacita selama masa-masa ini selama ini Tuhan. Tapi kami percaya biar malam ini menjadi malam pemulihan bagi kami. Malam di mana Tuhan mengangkat kami kembali. Malam di mana Tuhan memeluk setiap kami, menjamah setiap hati kami dengan hadirat-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hanya ucapan syukur, hati yang berlimpah-limpah dengan ucapan syukur itulah yang akan kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani malam ini Tuhan. Biarlah kiranya kami hanya melayani dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan kami tidak mengandalkan kekuatan akal pikiran kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sembah Tuhan malam ini dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang percaya kami katakan amin. Mari kita angkat satu lagu pujian kita nyanyi. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kami panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya
bagiku, Kau segalanya bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus, Kau yang baik, Kau yang mengasihi kami. Kau selamanya tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Selamanya kami bersyukur. Engkaulah hasrat kami, Engkaulah kerinduan kami. Haleluya. Mari teman-teman, kami boleh menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Setiap daripada kita, kalau sampai hari ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh melakukan apapun aktivitas pekerjaan kita masih boleh belajar, kita masih boleh kuliah sekalipun dengan cara daring. Mari kita naikkan ucapan syukur bagi Tuhan, sebab di dalam ucapan syukur Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan mukjizat-Nya, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya lebih lagi bagi setiap kita yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih untuk segalanya. Anugerah-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu cukup Tuhan, kami tak berkekurangan, kami tak berkekurangan, sebab Engkau yang pelihara hidup kami. Engkau yang menjagai setiap kami Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan tidak berkekurangan. Setiap anak-anak-Mu yang sampai dengan hari ini hanya menggantungkan pengharapan kepada-Mu, tidak ada yang berkekurangan sekalipun Tuhan. Kami harus melewati masa yang sukar, tapi malam ini kami mau berdamai dengan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mungkin hari-hari ini kami hanya bisa melewati hari-hari yang gelap, hari-hari yang kelam. Kami melihat ekonomi keluarga kami mungkin kacau balau, perkuliahan kami mungkin menjadi kacau balau, bahkan mungkin ada yang menjadi sulit untuk belajar, kami tidak bisa berkonsentrasi. Tapi kami masih hidup Tuhan, itu tandanya Tuhan masih menjadi perlindungan bagi kami, Tuhan masih menjadi pertolongan bagi kami. Dan kalau malam ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tangan Tuhan.
Karena satu hal kami percaya, orang-orang yang berserah dan berharap hanya kepada Tuhan, Engkau tidak akan pernah kecewakan kami. Hari ini kami mau memeluk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau tinggal di dalam segala sesuatu yang mungkin kami alami hari-hari ini, tapi kami mau tinggal dengan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hati yang tetap tenang di dalam Tuhan, hati yang tidak gusar, sebab kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang telah mengatur segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keluarga yang kami kasihi. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan tetap melindungi, Engkau yang bahkan mencukupkan segala kebutuhan kami, Tuhan. Kami tidak meminta banyak hal, kami tidak memohon banyak keinginan-keinginan duniawi, kami tidak memohonkan hal-hal yang akan memuaskan nafsu daripada hati kami, tapi kami hanya meminta, ya Tuhan, kiranya hadirat-Mu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Sebab kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami boleh menikmati damai dan sejahtera, kekuatan yang baru yang Tuhan akan tambahkan hari demi hari, Tuhan. Dan malam ini kami boleh merenungkan daripada firman Tuhan, sehingga iman kami akan ditumbuhkan. Dan kami bukan hanya untuk bertumbuh iman kami, tapi biarlah dalam kehidupan kami hari demi hari, kami akan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab pengetahuan hanya akan firman Tuhan itu tidak akan membawa apapun, tapi pengetahuan akan firman Tuhan yang akan menimbulkan iman, dan iman yang dibarengi dengan perbuatan, maka itulah yang akan menjadi sumber kehidupan kami. Karena Engkau yang berfirman, Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada gunanya kami baca Alkitab setiap hari, tidak ada gunanya kami saat teduh setiap hari, tidak ada gunanya kami memuji menyembah Tuhan setiap hari kalau itu hanya berhenti pada level iman kami, dan kami tidak menjadi orang yang melakukan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran, tetapi juga Roh Kudus-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, penuntun bagi kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang sangat mudah dimengerti oleh anak-anak-Mu yang boleh berkumpul malam ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi mungkin Bapak akan mensapa kita semua yang mungkin baru bergabung. Shalom semuanya. Kita percaya semuanya sehat-sehat di dalam kuasa-Nya Tuhan, sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap hidup kita. Tuhan tahu kalau kita mengalami kesusahan, Tuhan tahu kalau kita mengalami kesulitan. Dan percayalah bahwa semuanya itu Tuhan sedang bekerja, dan itu hanya untuk mendatangkan kebaikan. Maka berhentilah untuk berontak, berhentilah untuk berdoa supaya keadaanmu diubahkan, berhentilah untuk berdoa supaya orang-orang yang menyakiti kita itu akan berubah. No. Tapi mulailah berdoa supaya Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena seringkali Tuhan akan membawa kita ke tempat yang ada sungai yang mengalir dengan tenang, ada rumput yang hijau, itu harus melewati lembah yang kelam. Seperti Daud yang berkata, melewati lembah kelam sekalipun aku tidak akan takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu akan menjadi pertolongan bagiku. Amin. Nah, malam ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita coba ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37. Silakan buka sendiri masing-masing Alkitabnya, karena mungkin hari ini kita belum ready dengan seluruh multimedia ya. Ini masih panggilan Tuhan yang begitu luar biasa melalui Bang Vincent dan Bang Obin, ya kan? Mereka yang selalu mendesak, ayo dong Pak, kapan kita Zoom lagi?
memang mungkin masa-masa ini buat kita sedikit, ya mungkin ya bagi Bapak pribadi pun mungkin agak sedikit menurun begitu semangatnya dalam melayani. Karena mungkin ketika kita hanya bisa berinteraksi melewati dengan Zoom, kurang greget gitu rasanya. Tapi sepertinya itu juga menjadi teguran bagi Bapak sendiri bahwa tidak harus dengan cara yang lama gitu ya. Ini adalah new normal, maka dengan new normal sekalipun iman kita tidak boleh goyah, iman kita tidak boleh berkurang, tapi harus malah semakin bertambah. Amin. Haleluya. Nah, kita buka Mazmur 37. Kalau kita lihat Mazmur 37 ini ayatnya ada banyak, ada 40 ayat, tapi kalau Bapak coba ringkas, maka ada beberapa hal main point yang harus kita tangkap benar-benar dari perikop ini, dan itu akan menjadi modal bagi kita. Yaitu ada tiga bagian besar, yaitu apa yang harus diperbuat oleh orang benar. Yang kedua adalah apa yang menjadi janji Tuhan apabila orang benar itu melakukan perbuatan yang diminta oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa yang menjadi nasib daripada orang-orang yang hidupnya di dalam kefasikan. Orang-orang yang hidupnya itu tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kalau kita baca satu persatu, Bapak akan coba untuk membuat gambarannya menjadi sederhana ya. Mari kita baca Mazmur 37 ayat yang pertama. Kalau dilihat dari perikopnya maka dikatakan kebahagiaan orang fasik semu. Berarti kalau kebahagiaan orang fasik semu, maka kebahagiaan orang benar adalah nyata, real, tidak menjadi sesuatu kebohongan. Nah, kalau kita percaya bahwa kita adalah orang benar, maka bagian kita adalah akan memperoleh kebahagiaan. Ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, kalau kita lihat di bagian pada ayat ini, maka ini berisi suatu perintah, berisi suatu kehendak yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita mungkin setiap hari berdoa, Tuhan, apa sih kehendak-Mu bagiku? Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan dong apa yang menjadi keinginan Tuhan bagiku. Nah, di ayat yang pertama, maka Tuhan dengan jelas mengatakan jangan marah, jangan iri hati kepada orang yang berbuat jahat. Kata jangan marah di sini berarti jangan ada timbul rasa kesal, jangan ada timbul rasa panas hati. Hampir sama maknanya kalau dilihat dari kata aslinya dengan iri hati. Jadi ketika kita melihat orang-orang melakukan perbuatan yang jahat, apakah terhadap kita atau mungkin terhadap siapapun juga, maka yang pertama Tuhan perintahkan bagi kita adalah jangan marah. So, apa yang harus kita pikirkan ketika orang melihat orang yang sedang berbuat jahat adalah yang pertama, jaga dulu hati kita. Jangan buru-buru kita kemudian menuduh orang yang berbuat dosa. Jangan buru-buru kita kemudian mungkin melampiaskan sesuatu kepada orang yang berbuat jahat. Jangan kemudian kita buru-buru bahkan berdoa supaya orang yang jahat itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Enggak. Bahkan Yesus sendiri berkata, berdoalah bagi orang yang menyakiti kamu, berkatilah orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sendiri meminta supaya kita memberkati. Jadi kita harus jaga hati kita. Kalau sudah hati kita jaga, maka kita akan jaga mulut kita. Jangan mengeluarkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang memahitkan, kata-kata yang membuat perasaan orang lain menjadi sakit ketika kita melihat dia berbuat jahat, bahkan kepada kita sekalipun. Amin. Nah, kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa perikop ini selain mengandung apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, dia juga mengandung janji Tuhan. Maka di ayat yang kedua dikatakan sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi orang yang berbuat jahat itu adalah nantinya segera
lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tanpa orang benar membalaskan, tanpa orang benar mungkin melakukan satu perbuatan dengan tujuan untuk langsung menegur orang-orang yang jahat itu, maka Tuhan sendiri udah berjanji mereka pasti akan segera lisut dan layu. Dengan lain kata, apapun yang dikerjakan oleh orang fasik, apapun yang dikerjakan oleh orang benar, maka akhirnya adalah orang fasik pasti akan habis sendiri. Lalu Bapak berpikir gitu, terus apa bedanya ya, kenapa kita harus jangan marah? Kan kalau marah juga dia pasti akan segera lisut juga. Nah, di sini bedanya adalah ketika kita menjadi marah, ketika kita menjadi iri hati, maka seringkali Tuhan tidak mengizinkan orang benar melihat orang fasik itu akan lisut dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Harusnya orang benar ketika dia tidak marah, ketika tidak iri hati kepada orang yang berbuat jahat, maka Tuhan akan kasih kesempatan sama dia untuk melihat, oh akhirnya orang yang jahat itu akhirnya lisut dan layu. Kenapa? Karena biasanya orang yang dengan kemarahan, orang yang dengan iri hati, itu akan cara pandangnya akan berbeda. Cara dia merasakan juga pasti akan berbeda. Cara melihat mungkin dia nggak bisa lihat gitu. Dia akan terfokus hanya kepada satu hal yang dia rasa itu adalah hal yang menyakitkan. Dan dia marah dengan hal itu. Dia nggak akan bisa melihat bahwa rumput itu pasti akan segera lisut. Tumbuh-tumbuhan itu akan segera layu. Nih ya, kita kasih contoh coba ya. Kalau kita mungkin mengalami satu perbuatan yang jahat oleh orang lain, lalu kemudian timbul rasa marah di dalam hati kita. Nah, kalau rasa marahnya mungkin hanya untuk waktu yang singkat saja. Kalau Alkitab berkata janganlah amarahmu itu sampai dengan matahari terbenam katanya ya. Maka kalau kita biarkan rasa amarah ini berhari-hari lamanya, bertahun-tahun lamanya, maka ada banyak bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang menyimpan kemarahan seperti ini pada akhirnya dia akan mengalami penyakit-penyakit yang cukup mematikan. Mulai dari kanker, mulai dari infeksi-infeksi itu akan dialami orang-orang yang menyimpan kemarahan terlalu lama. Yang tadinya gulanya tidak begitu tinggi akhirnya tiba-tiba gulanya naik terus. Kemudian ada yang mungkin yang tadinya tensinya bagus nanti jadi darah tinggi oleh karena kemarahan yang dia simpan setiap hari. Nah, akibatnya apa? Logika aja, kalau orang yang sakit pasti nanti dia yang pertama akan sibuk cari dokter. Kalau dia udah sibuk cari dokter, maka dia akan sibuk dengan kehidupannya sebagai seorang pasien, orang sakit untuk berobat. Nah, kalau dia udah sedang sibuk dengan kondisinya sedang berobat, sedang sakit, kira-kira musuh yang tadinya sedang menyakiti kita, ketika Tuhan lakukan sesuatu, ketika Tuhan sedang mempertunjukkan bahwa musuh kita itu akan menjadi layu dan lisut, kira-kira orang yang lagi sakit itu bisa melihat nggak? Pasti dalam pikiran dia cuma mikir, ya kok kayak gini nasibku ya, kok aku yang sakit, kok aku yang jadi susah, sementara dia yang menyakiti aku. Nah, itu contoh jangka panjang, sederhana. Tapi kalau kemudian kita lihat ada orang yang menyakiti kita, lalu kemudian kita memutuskan aku tidak akan marah. Maka kepastian daripada janji Tuhan bahwa orang-orang fasik itu adalah mereka yang seperti rumput yang akan lisut. Tumbuh-tumbuhan hijau yang akan layu, pasti akan layu. Gak ada tumbuhan hijau yang tidak akan layu. Karena umurnya memang segitu tumbuhan hijau. Ini menggambarkan rerumputan ya, bukan menggambarkan pohon. Beda, kalau dia pohon umurnya bisa beratus-ratus tahun. Tapi kalau rumput, tumbuhan hijau yang dituliskan di Alkitab ini adalah satu tumbuhan ilalang yang umurnya memang tidak panjang. So kalau kita tahu bahwa orang fasik itu hidupnya akan menjadi seperti rumput dan seperti ilalang.
ketika dia berbuat jahat, haruskah kita menjadi marah kepada dia? Dimana kalau rasa marah itu sendiri malah akan menyakiti pribadi orang benar itu sendiri. Maka kalau kita ingat ayat ini, saya percaya iman kita akan ditumbuhkan. Karena kita yakin, oh ya, orang fasik akan menjadi lisut, akan layu dengan sendirinya. Tapi apakah kita hanya sekedar tahu ayat ini, tapi tidak melakukannya? Bapak selalu mengingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka kalau kita sudah punya iman, iman itu tergambar dari ayat yang sudah kita mengerti, ayat yang kita mau lakukan, ayat yang kita percaya, tapi kita tidak menunjukkan perbuatan, maka itu tidak akan bisa mendatangkan apapun. Nah, perbuatannya di sini adalah menjadi pribadi yang tidak marah. Dengan lain kata, pribadi yang tenang. Lihat orang jahat, ya udah santai aja. Lihat orang jahat, ya udah, Tuhan tahu. Lihat orang jahat, ya udah, bilang aja situ, bantai situlah. Yang penting kau kan kayak rumput, kayak tumbuhan hijau, tinggal nunggu waktu, lisut, layu, ya enggak? Kan enggak perlu kita doa, Tuhan, biarlah orang yang jahat yang menyakiti hatiku ini akan hancur, akan kau pukul dia Tuhan, akan kau buat dia menderita. Enggak usah, Tuhan yang tahu. Tuhan menetapkan orang-orang jahat akan seperti rumput dan tumbuhan hijau yang segera lisut dan layu. Tugas orang percaya cuma apa? Tunggu. Apa? Tunggu. Menunggu dengan apa? Ada orang menunggu dengan kemarahan. No, menunggu dengan tidak marah. Menunggu dengan berkata, Tuhan aku tahu orang jahat akan seperti rumput dan tumbuhan hijau. Itu doanya. Bukan nangis, aduh Tuhan sakit kali Tuhan. Aduh Tuhan sampai kapan Tuhan. Aduh Tuhan tega banget dia Tuhan sama aku Tuhan. Gak usah takut. Orang jahat itu menjadi seperti rumput dan tumbuhan hijau. Amin. Lalu ayat yang ketiga dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak lanjutkan ayat keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Percaya, lakukan yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Percaya aja boleh, boleh. Tapi banyak orang bilang dia percaya tapi dia gak bisa gembira dalam Tuhan. Karena memang perikop ini selalu mengkaitkan dengan perbuatan-perbuatan orang jahat. Yang Tuhan minta dia melakukan sesuatu ketika mengalami perbuatan yang tidak adil. Yaitu yang pertama percaya, tetap melakukan yang baik. Percaya di sini katanya itu adalah maksudnya tetap merasa aman, ya, feel secure, be secure, ya kan? Kalau hari ini banyak orang yang insecure, ya. Ada yang insecure dalam masa depan, pendidikan. Nah, itu gimana nih Tuhan? Kalau daring-daring terus jadi dokter nggak nih? Ayo, kalau ditanya sama kalian sekarang, ada orang tanya, gimana tuh kamu nanti jadi dokter? Bapak mau kalian jawab dengan iman, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan mau aku jadi dokter, aku pasti akan jadi dokter. Tapi itu perlu rasa percaya, itu perlu rasa secure. Sehingga apa? Mungkin metode pembelajaran sekarang tidak seperti yang kau harapkan. Mungkin cara belajar sekarang tidak seperti yang kau inginkan, tidak seperti yang kau impikan. Nah, kalau engkau tidak percaya, artinya engkau tidak merasa aman di situ, engkau merasa khawatir, engkau merasa selalu ragu di situ. Kira-kira orang yang dalam kekhawatiran, orang yang dalam keraguan-raguan, bisa nggak belajar dengan baik? Sikit-sikit membaca langsung mikir, bisa nggak ya? Sikit membaca, aduh kayak mana nih, aduh nggak semangat aku. Aduh ngantuk, lebih enak tidur. Kayaknya kalau tidur lah paling enak. Gitu, iya kan? Dan itu akan membuat orang-orang seperti itu tidak akan mendapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa. Hari-hari ini adalah satu momen, satu masa yang semuanya Tuhan putar balik. Tuhan tunggang balikkan.
Orang yang berbisnis Tuhan tunggang balikkan, orang yang hidup dalam jabatan struktural Tuhan tunggang balikkan, orang yang belajar Tuhan tunggang balikkan, apapun aktivitas, apapun profesi, siapapun sekarang itu Tuhan sedang balikkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan harapkan adalah orang-orang percaya, orang-orang benar muncul pada masa-masa seperti ini. Bukankah kalau masanya menjadi masa yang sejahtera, tidak diperlukan breakthrough, tidak diperlukan orang-orang yang akan menjadi muncul, tampil beda. Gak perlu, tapi kalau masa sukar, nah Tuhan tunggu. Akan ada orang-orang, individu-individu yang akan muncul, tampil beda. Amin. Tapi Tuhan minta kita yang pertama harus percaya. Jadilah engkau merasa aman dalam Tuhan, itu kata percaya. Jadilah kau yakin di dalam Tuhan, itu percaya. Jadilah engkau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan ikut berpikir, jangan ikut mikirin lah. Itulah percaya. Kau mikir apa? Kuliah? Jangan dipikirin. Belajar yang perlu, benar gak? Ada orang yang, iya Pak aku mikirin kuliahku Pak. Untuk apa kau pikirkan kuliahmu? Yang perlu adalah belajar. Iya Pak, tapi aku kan mikirkan keuangan orang tuaku. Untuk apa kau pikirkan keuangan orang tua? Memang kau yang bekerja. Yang perlu adalah belajar. Nah kalau kau sudah percaya, maka kau tahu apa yang harus kau kerjakan. Orang yang tidak percaya, dia tidak akan tahu apa yang dia harus kerjakan. Yang bisa main musik, tambah rajin latihan main musik. Yang bisa olahraga, tambah rajin olahraganya. Iya kan gitu. Daripada cuma diam di rumah merenung nasib, kok kayak gini, kok kayak gitu, kok kayak gini. Tapi kalau ditanya, iya Pak aku mikirin semua Pak. Aku pikirkan, untuk apa kau berpikir tentang itu semua? Sanggupkah otak kita untuk bisa mencari jalan keluar hari-hari ini? Jawabannya pasti tidak ada yang sanggup. Tidak ada satu ahli pun di dunia ini ya, dengar baik-baik. Tidak ada satu ahli pun di dunia ini yang bisa menimbulkan jalan keluar, menunjukkan jalan keluar dari pandemi COVID-19. Yang bisa kita lakukan cuma bertahan. Tapi ada satu hal yang luar biasa sebagai kita orang percaya, bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengerti, yang tahu segala-galanya. Dan kalau kita baca ayat ini, wow, Tuhan gak minta banyak-banyak. Apa yang mau kau lakukan? Lakukanlah yang baik. Jadikanlah dirimu menjadi kebaikan bagi siapapun di sekelilingmu. Jadikanlah dirimu akan menjadi orang yang akan memberikan pertolongan, walaupun tidak besar, tapi itu adalah pertolongan yang akan membuat orang menjadi sedikit lebih mudah mungkin dalam hidupnya. Jadikanlah dirimu di mana ketika kau ada di sampingnya, yang tadinya dia sedih, berkurang dikit sedihnya. Jangan jadikan dirimu yang tadi dia sedih kemudian dia jadi pengen bunuh diri karena melihat dirimu. Itu bukan melakukan yang baik. Amin. Tidak perlu hal yang besar yang kau lakukan untuk dinilai sebagai kebaikan. Kebaikan secara sederhana adalah sesuatu hal yang akan menjadi sedikit pengharapan yang mungkin akan timbul di hati orang yang mungkin tidak punya pengharapan. Sedikit semangat bagi orang-orang yang mungkin sudah patah semangat. Sedikit pengharapan bagi orang-orang yang mungkin sudah tidak punya lagi pengharapan. Tapi mereka perlu kebaikan dari dirimu. Lalu Tuhan juga meminta kepada kita supaya kita berdiam di negeri. Artinya apa? Berdiam di sini adalah buatlah tempat tinggalmu. Buatlah engkau bisa menetap, stay di negerimu. Kalau saat ini adalah kita stay dalam masa pandemi COVID-19, maka stay lah. Berdiam dirilah, bertempat tinggallah, jangan berusaha tiap hari mau melarikan diri. Tandanya apa itu melarikan diri? Ya doanya tiap hari, Tuhan kapanlah akhirilah pandemi ini, selesaikanlah pandemi ini. Saya mau tanya sama kita, adakah yang tahu sampai kapan pandemi ini? Tidak ada. Bahkan ada mulai 1-2 orang yang berkata-kata, mungkin 3 tahun lagi nih pandemi ini. Terus ditambahin lagi, waduh 1 tahun aja udah gini berat. Gimana kalau 3 tahun? Kalau ada orang yang berkata seperti itu, cukup kita berkata, ya sudah, mari kita hidup, tinggal di dalam masa pandemi ini. Kalau memang Tuhan mau pandemi ini berlalu,
sekejap mata pun akan bisa berlalu. Tapi kalau memang Tuhan izinkan ini harus terjadi sebagai orang percaya, berdiamlah di negeri katanya. Maka berdiamlah, tenang-tenang sajalah ketika kita sedang mengalami masa pandemi. Sebab Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di bawah langit ini, di muka bumi ini yang tanpa persetujuan daripada Tuhan. Amin. Berlakulah setia, jadilah orang yang setia. Jangan terombang-ambing, jangan menggantungkan pengharapanmu kepada hal-hal di luar daripada Tuhan. Jangan menggantungkan pengharapanmu pada kekuatanmu sendiri, kepintaranmu sendiri. No, bukan karena pintarmu, bukan karena kuatmu, bukan karena pintar kita, bukan karena kuat kita, maka kita ada sampai hari ini. Bukankah kalau kita lihat COVID-19 sendiri, dokter pun akan menjadi korban yang harusnya dia tahu obat apapun yang dia bisa berikan dalam tubuhnya. Tidak bisa. Ini perlu campur tangan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan kita, Tuhan Yesus. Lalu Tuhan minta lagi di ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Sukacitalah hatimu karena Tuhan. Walaupun masanya sulit, kau harus bersukacita. Kau harus bersukacita karena Tuhan. Gembira karena Tuhan. Jangan murung. Jangan mau diam-diam saja. Jangan mau hanya berpaku, kemudian menyerahkan dirinya kepada nasib, lalu kemudian gak ada harapan. Tuhan minta bergembiralah karena Tuhan. Supaya apa? Dilanjutkan, ada janji Tuhan di situ. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi kalau kita gabungkan ini satu bagian daripada ayat 3 dan 4. Kepada siapakah Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatinya? Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang melakukan yang baik, orang yang berdiam di negerinya, orang yang berlaku setia, dan orang yang bergembira karena Tuhan. Hari-hari ini berapa besar kadar gembira kita? Hari-hari ini berapa besar kita boleh bersukacita? Atau kalau lebih banyak kita merenungi nasib, kok kayak gini? Atau mungkin lebih banyak kita mengingat-ingat perbuatan jahat oleh orang lain. Kalau disuruh ingat, coba ingat apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sebutkan. Coba malam ini kita buat PR seperti itu. Bandingkan dengan tuliskanlah hal-hal yang menyakitkan yang kau alami hingga hari ini. Wow. Jangan-jangan daftar yang menyakitkan bisa sampai 10 halaman. Tapi mengingat kebaikan Tuhan, bingung. Mau tulis apa ya? Nggak tahu lagi dengan kebaikan Tuhan yang dia alami dalam hidupnya. Tapi nggak ada salahnya juga ya, coba deh masing-masing ya. Pikir, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu dan itu adalah kebaikan Tuhan. Dan nilai sendiri, kalau lebih banyak bisa kita tulis hal yang menyakitkan. Jangan-jangan kita tidak melakukan satu pun daripada pesan daripada firman Tuhan yang kita baca malam ini. Dan ingat, kalau kita tidak melakukannya, janji Tuhan tidak akan terjadi. Tadi Bapak sempat berbicara, ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan. Lalu kemudian beberapa hamba Tuhan itu bertanya, kok kayak gini nasib kita sebagai hamba Tuhan? Ya, apalah yang mau aku bilang, ya kan? Bapak cuma bilang, ya yang ku tahu Pak, bergembiralah karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan oleh hati kita akan diberikan oleh Tuhan, Pak. Mereka cuma bilang, iya juga ya, tapi gimana kita bisa gembira kalau kita susah hidup kita? Jawabannya apa? Jawab aja, nggak tahu lah Pak. Itu cuma kata firman Tuhan. Bergembira karena Tuhan, ya sudah. Orang yang bisa bergembira karena Tuhan, maka apa saja yang diinginkannya akan diberikan oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak bergembira karena Tuhan, ya terimalah apa yang bisa kau terima. Kan sederhana. Amin. Masa ini boleh sulit. Pandemi COVID-19 boleh tidak pasti kapan berakhir.
Tetapi kepada orang-orang yang Tuhan berkenan kepadanya, apa saja yang diinginkan oleh hatinya itu pasti Tuhan berikan. Kalau kau punya doa dan doamu belum dijawab Tuhan sampai hari ini, jangan-jangan itu karena kau belum bisa bergembira karena Tuhan. Secara sederhana kita bisa bilang bergembira karena Tuhan itu begini ya. Walaupun Tuhan gak jawab doa, walaupun Tuhan belum berikan apa yang kita inginkan, kita bisa bergembira. Jadi bukan bergembira karena Tuhan berikan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Itu kayak anak kecil ya. Kalau dia dapat apa yang diinginkan, dia akan gembira. Kalau dia gak dapat apa yang diinginkan hatinya, dia akan nangis. Hari ini kau sudah besar, engkau sudah gede, kita sudah besar, sudah dewasa. Coba deh introspeksi. Bisa gak kita bergembira kalau apa yang kita inginkan itu belum dikasih Tuhan? Kita cukup bergembira karena kita punya Tuhan. Kenapa gembira? Karena punya Tuhan. Kenapa gembira? Karena punya Tuhan. Kenapa gembira? Karena punya Tuhan. Jawabannya cuma itu. Dan kalau kau udah bisa ngomong kayak gitu dan hidup dengan perbuatanmu, lihat ya, kegembiraan itu adalah perbuatan. Bukan karena kau hafal ayat ini, oh ya aku hafal ayatnya, bergembiralah karena Tuhan, makanya akan diinginkan oleh, berikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Tapi sambil nangis. Itu cuma iman. Imannya ada. Tapi kitab Roma berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, death is dead, gak ada dapat apa-apa. Tapi kalau kamu mau dapat sesuatu, perbuatlah, lakukanlah. Jadi gak ada dong Pak gunanya saat teduh tiap hari Pak. Iya, mau kau saat teduh 2 kali 24 jam gak putus-putus. Mau kau saat teduh tiap hari 30 menit, 2 jam kayak 1 jam kayak. Yes, imanmu bertumbuh. Yes, aku setuju imanmu akan bertumbuh. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia bilang iman tanpa perbuatan. Berarti kita harus ganti fokus hari-hari ini. Bukan seberapa banyak aktivitas rohani yang kau kerjakan. Bukan seberapa banyak aktivitas yang berhubungan kegerejaan yang kau kerjakan. Lalu itu akan membuat Tuhan bekerja dalam hidupmu. No. Yang membuat Tuhan bekerja dalam hidupmu adalah seberapa banyak perbuatanmu yang kau lakukan berdasarkan iman percaya kita. Dan ini jelas Alkitab berkata makin banyak kau lakukan perbuatan yang baik. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Wow, that's the key. Itu kuncinya kalau kau mau doamu dijawab oleh Tuhan. Apa saja. Dan bahkan ya, Bapak percaya ayat ini mungkin sekedar sepertinya akan menggampangkan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Sepertinya begitu. Tapi kalau engkau sudah jadi pribadi yang kau bisa bergembira hanya karena Tuhan, kau bahkan bingung mau minta apa lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena kau udah terima semua dari Tuhan. Karena kau sudah berkata Tuhan, kau cukup bagiku menjadi sumber bahagiaku. Kau ada Tuhan, kau nyata Tuhan, itu akan menjadi aku bergembira. Simple, right? Sederhana. Terus apa lagi yang mau kita inginkan? Apalagi yang mau kita minta sama Tuhan? Uang. Kan kau gak gembira lagi karena uang. Jabatan? Enggak. Orang yang sudah bisa bergembira karena Tuhan, jabatan gak akan buat dia gembira. Prestasi? Dihargai orang? Disanjung orang? Itu bukan lagi hal-hal yang akan membuat kita gembira. Maka kalau itu bukan lagi hal-hal yang membuat kita gembira, jangan-jangan kita gak akan pernah lagi doa itu sama Tuhan. Amin. Tapi kalau doa kita masih seputar apa yang ada di dunia ini, itu adalah gambaran sederhana. Bahwa apa yang diinginkan hatimu itu, itulah yang akan menjadi sumber kegembiraan bagimu. Tapi kalau kau berkata, Tuhan aku hanya mau kau Tuhan. Aku hanya mau kau Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ada lagu itu ya. Coba F. Selain kau tiada yang lain, hanya kau
surga. Hatiku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Tuhan, tiada yang lain. Tiada aku minta pacar, tiada aku minta pasangan hidup, tiada aku minta prestasi, tiada aku minta uang, tiada aku minta harta. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dan kalau kita sudah menjadi orang-orang yang seperti ini, Engkau akan menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan luar biasa. Gak ada yang kurang. Semuanya Tuhan cukupkan. Walaupun sulit hari-hari ini, no problem. Gak ada masalah dengan itu, sebab hanya satu yang kuinginkan Tuhan, yaitu Kau. Dan bahkan kalau kita lihat di Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kau sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, kau tidak akan kekurangan akan sesuatu apapun. Dia akan menjadi Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita baca 2 ayat lagi. Ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berapa banyak kita mau Tuhan bertindak dalam hidup kita? Berapa banyak kita memerlukan tindakan Tuhan, sebab kita tahu kita nggak sanggup. Kita tahu bahwa tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah dan persoalan kita, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang akan bertindak. Maka kuncinya adalah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan artinya serahkan. Kalau udah diserahkan jangan diambil. Kalau udah diserahkan supaya Tuhan bekerja, jangan lihat-lihat lagi kepada persoalanmu. Berarti tiap hari pikiranmu harus jauh daripada apa yang sudah kau serahkan. Kan sudah diserahkan. Kalau kau masih udah diserahkan, lalu kemudian pikiran kita masih ke situ juga, itu bukan diserahkan. Itu namanya laporlah kepada Tuhan. Ngerti ya? Laporan dan penyerahan diri. Jangan-jangan yang kita lakukan dalam doa kita cuma lapor, Tuhan, aku ada masalah. Kan gitu ya, kalau orang melapor itu dikasih tanda terima ya. Kalau kita udah lapor ya, datang ke polisi, Pak mau lapor nih Pak. Oke, mau lapor apa? Hilang dompet. Oke, ini suratnya ya, tanda Bapak sudah melapor. Besok malam mau tidur mikir lagi, masih hilang, ini buktinya ada surat lapor. Tapi kalau kau udah menyerahkan sama Tuhan, lepaskan. Berikan aja sama Tuhan. Serahkan. Jangan jadi kayak orang yang melapor. Dan percayalah, timbul lagi kata percayalah. Rasalah aman, rasalah nyaman dalam Tuhan. Itu kata percaya. Be confident, yakinlah. Jangan ragu, jangan bimbang. Bisa gak ya Tuhan tolong? Mungkin gak Tuhan tolong? Mau gak Tuhan tolong? Itu bukan pertanyaan lagi. Pasti jawabannya. Dan be secure, ya kan? Lawan be secure, insecure. Be secure kawannya bersyukur. Salah, ya kan? Jadi orang-orang yang nggak bisa bersyukur itu insecure, itu nggak be secure dia, ya. Coba ingat ya, itu kata asli daripada kata percaya, itu ada mengandung makna be secure. Rasalah aman, merasa aman dalam Tuhan. Jangan bilang kau percaya sama Tuhan tapi kau nggak punya rasa aman hari ini. Karena kalau nggak punya rasa aman hari ini berarti kau belum percaya sama Tuhan. Dan dikatakan dia akan bertindak. Apa tindakan Tuhan? Ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Wow,
Siapa yang memunculkan kebenaran kita? Nggak perlu kita tolong. Tunjukkan sama orang, ngadu sana, ngadu sini, ngadu sama Pak Joseph, ngadu sama Bang Obin, ngadu sama Vincent, ngadu sama Lucky. Kok kayak gini, tolonglah kok. No. Pada waktunya kalau kau sudah hidup menjadi orang benar, maka Tuhan sendiri yang akan memunculkan kebenaranmu. Dia akan angkat engkau begitu tinggi, sehingga orang akan bisa melihat, oh ternyata dia yang benar. Oh ternyata dia ditolong oleh Tuhan. Dan terang dan hakmu akan muncul seperti siang hari. Aku mau tanya sama kita, adakah satu manusia pun di dunia ini yang bisa menghambat munculnya daripada siang hari? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan membuka pintu di mana satu orang pun tidak akan bisa menutupnya. Dan aku akan mengangkat engkau di mana satu orang pun tidak akan bisa menurunkannya. Dan Tuhan menganalogikannya dengan siang hari. Kalau udah muncul seperti siang, gak ada yang sanggup menghempang siang itu. Guys, dia akan tetap terang guys, gak bisa jadi malam guys. Seperti itulah kalau Tuhan yang sudah membela kita. Dan bagaimana caranya supaya Tuhan bisa membela kita, mau membela kita? Serahkanlah hidupmu. Percayalah kepadanya. Jadi kepada orang khawatir, orang cemas, Tuhan gak bekerja ya. Ini pesedihnya begitu ya. Orang khawatir, orang cemas, Tuhan gak bekerja. Dan kalau ada orang yang sering bilang, ya kan namanya manusia, gimana gak khawatir? Ya udah terserahlah. Kalau kau mau khawatir artinya Tuhan gak akan bekerja dalam hidupmu. Kalau kau takut berarti Tuhan tidak akan bekerja dalam hidupmu. Tapi kalau kau yakin, kau rasa aman, kau rasa percaya sepenuhnya, maka di situ Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Sepenuhnya dalam percayaku, nana di dalammu. Aku teringat lagu aja, Bapak teringat lagu. Oke. Jadi, bukankah malam ini semua terjawab di dalam Tuhan? Bukankah malam ini Tuhan menunjukkan kembali pribadinya adalah pribadi yang luar biasa? Bukankah malam ini Tuhan mengingatkan kita, jangan lupakan Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan, tidak akan pernah habis. Tapi supaya Tuhan bekerja, Tuhan kasih petunjuknya yang harus kita kerjakan. Karena kalau kita tidak kerjakan hal-hal ini, maka kita bukanlah orang-orang benar. Kalau kita bukan orang benar, maka Tuhan tidak akan bekerja dalam hidup kita. Ya kan? Oke, mungkin ada dari teman-teman mau sharing 1, 2, 3 kalimat gitu ya. Ini waktu kita sih udah 1 jam. Ini memang udah Zoom yang unlimited. Tapi ya kalau memang ada yang kira-kira mau menyampaikan sesuatu, biasanya itu akan meringankan beban kita, ya kan? Jangan malu-malu. Kalaupun agak malu dikit, boleh langsung di chat aja ke CMFK-nya itu. Nanti Bapak akan baca ya kira-kira apa pergumulannya. Monggo, aku cari lagu dulu. Nanti kalau dapat lagu kita nyanyi ya. Oh, berjejak karena anugerah loh. Dari G. Sambil buka lagu masing-masing lah. Ya kan, kalau nggak ada mau nanya gitu ya. Kita nyanyi aja. Berjejakkan anugerah lagunya. Wow. G. Oke, aku akan nyanyi lah untuk kita ya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih
berharga dari 1000 hari, berada di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur, berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Oke, ada yang chat itu. Bukan lu chatnya. Mana tahu ada baru, ya kan? Belum ada ya yang menchat kami ya. Ada mau bicara langsung juga boleh lah, Esther. Kau boleh lah, Esther. Nah, Esther. Ih, malu. Gak ada pun orang yang di sini, Esther. Cuma di layar komputer punya orang, Esther. Gak usah malu-malu. Esther. Pejuang skripsi kata si Vincent. Itu siapa tuh sih? Rame ya orangnya, semangat awak. Siapa? Jessica. Biasa satu layar orangnya 2. Ini bisa 2, hebat juga nih. Bisa 2 kalian? Masing-masing ya? Kalau kuliah bersatu bisa kalian? Bisa juga dong. Oke, 100 kurang ya, jadi disuruh nyambung ya. Aduh, memang no mention kita. Besok kita beli yang bisa sampai 200 lah ya. Mana aku tengok kemarin ya kan. Bayar 30.000 ya kan. Iya. Jadi kalian mau diam-diam aja yang di situ. Kami aja yang bicara. Tahe. Kau lah, Maria. Maria Veronica. Atau mau nyanyi pun kau boleh, kami dengar lah pokoknya. Enggak ada dok. Mana tahu kan, aku nggak bisa bicara Pak, tapi nyanyi bisa Pak. Boleh. Oh, kan sebab. Oke lah. Kalaupun malu, WA Japri pun boleh lah ya. Japri lah, apa-apa. Curhat sikit-sikit juga bisa itu, ya kan? Ada Miskel, ada Regis. Regis, biasa kau kan mau apa? Cerita. Itu Regis atau Regina ya? Regis. Tunjukkan merahmu, Regis. Biarlah hanya waktu kuliah gak nampak wajah. Video. Waktu ibadah nampak wajahmu. Oh, Regis. Where are you? Dia lagi ganti baju berarti ya. Ada si Ira juga. Hai Ira. Pariban awak ini. Sehat Ira. Sehat dokter. Sehat. Lagi rusak kameramu Ira. Mana Ira kameramu? Oh ya udah, mungkin baru mandi ya. Sambil mandi ya enggak lah, ya kan Ira, enggak salah lagi maksudnya. Karena hadirat Tuhan bisa di mana dan kapan saja. Mantap. Semangat awak. Lihat wajah-wajah yang tersenyum kan semangat kita, iya kan Ira? Iya dokter. Yes.
Oke, siapa lagi yang belum kusapa ini? Helen. Oh, Helen. Dinias kau, Helen. Oh, di Medan. Oh, udah koas ya. Ada dek koas, kok kakak koas pula kau bilang. Dek koas. Yang koas itu dek koas ya, bukan kak koas ya, maaf ya. Oke lah. Hi everybody. Udah pedih koas ya? Enggak lah ya, orang offline nggak terasa pedihnya kan? Online ya, nggak terasa pedih. Offline ya? Udah masuk? Jaga malam juga? Oh, Enggak, sore dokter. aja. Iya. Kurang seru lah ya sih. Dalam hati senang. Oke lah, kita udah 1 jam bersama-sama. Jadi tetaplah saat teduh, tetap baca Alkitabnya, tetap muji nyembah Tuhan ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah lakukan ya, perbuatlah. Setelah kita baca firman, apa yang mau kita kerjakan? Dan praktekkanlah itu. Supaya apa? Waktu kita mempraktekkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mempraktekkan kuasanya gitu. Tapi kalau kita cuma baca firman, tapi kita nggak praktek firman, Tuhan juga nggak akan mempraktekkan kuasanya. Itu gambaran singkat daripada Mazmur 37. Tuhan hanya menunjukkan kuasanya, Tuhan hanya menunjukkan mujizatnya pada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu bukan menghafal ayat, bukan menghafal lagu, bukan mengerti firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke lah kalau gitu. Yes, Regis. Haleluya, Regis. Yes, ganteng kali Bang Regis kita nih. Haleluya, dokter. Baru pangkas nih, masih hidup tukang pangkasnya. Ya kan nanya bisa ikut mangkas itu loh. Oke, kita tutup satu lagu lah ya. Ya, itu boleh juga ya. Lagu yang udah sering kita nyanyi lah ya. Dari apa? Dodol lah, rendahkan nanti. Oke. Yuk. Lagunya Pribadi Yang Mengenal Hatiku ya. Search masing-masing kalau belum hafal. Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu hanya padamu, Engkau yang ada dalam hati kami. Kau satu-satunya yang kami inginkan, lebih dari segalanya. Hanya Kau Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami tidak menginginkan apapun yang ada di dunia ini lebih daripada kami menginginkan Engkau, Tuhan. Tidak ada hal yang lebih penting lagi di luar daripada Engkau, Tuhan. Tidak ada hal yang lebih utama lagi daripada pribadi-Mu, Tuhan. Tidak ada hal yang lebih kami rindukan, lebih daripada kami merindukan Engkau, Tuhan. Tidak akan ada yang kami kasihi lebih daripada kami mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Kekecewaan kami, sakit hati kami, kesulitan yang kami hadapi itu tidak akan bisa menggoyahkan apa yang menjadi kerinduan hati kami, yaitu kami hanya merindukan Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Bahkan kami berkata Engkau cukup bagi kami, melewati hal-hal yang menyakitkan sekalipun, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Dan kami pegang janji Tuhan. Kami mau hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Sehingga waktu kami melakukan kehendak-Mu, Engkau akan mengerjakan mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami. Itu yang kami percaya, itu yang kami yakin. Tidak ada pintu yang tertutup yang tidak bisa Tuhan buka. Dan kalau Engkau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk menutupnya. Engkau Tuhan yang akan menimbulkan kebenaran kami seperti siang hari, tidak akan bisa dihempang, tidak akan bisa dihalangi, tidak akan bisa digelapkan oleh hal apapun. Kalau Tuhan yang sudah menunjukkan, mengangkat kebenaran yang ada dalam hidup kami. Tuhan, hari-hari di hadapan kami adalah hari-hari yang belum pernah kami lewati. Tapi kami percaya Tuhan akan tetap menuntun setiap langkah kami kalau kami mau dituntun oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap pegang tangan kami selama kami juga tidak melepaskan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memikirkan kami setiap hari kalau kami juga memikirkan hanya Tuhan setiap hari. Juga untuk kebutuhan keuangan.
Tuhan yang cukupkan. Tuhan turunkan dari perbendaharaan-Mu yang tidak akan pernah habis-habisnya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa lagi. Kita harapkan setiap hari Kamis jam 7:30 kita akan beribadah seperti ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Oh, boleh buka video ya kameranya biar bisa difoto. Yang belum menampilkan fotonya boleh. Alright. May, Ripka, Angel, iya. Mana foto kau belum? Ini pakai ini mouse. Pakai apa print screen gitu? Jadi gimana caranya? Ada yang pakai laptop nggak kita? Iya. Ada, Tapi Pak. recording ya sih nanti kan bisa di post. May Grace, oh ya, oke May Grace. Fotokan dulu kami May Grace. Kami aja. Kita aja. Udah ya. Ini aku yang foto, Pak. Iya. Enggak, Grace. Enggak salah lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya, Pak. Masih dipastikan. Udah. Mau lagi? Udahlah. Tuh. Udah cukup, Pak. Angel kayaknya lagi pergi. Ayo Grace. Udah. Udah lu. Udah. Oke lah. Sampai jumpa lagi semuanya. Sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih dokter. Oh, kalian mau tetap di dalam? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini sampai besok pagi juga bisa roomnya. Tapi ini kita selesaikan recordnya. Terima kasih dokter. Thank you. Stop record aja. Biar aja orang ini kalau mau ngobrol.